Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita jumpa lagi di hari Kamis 22 Desember 2022 ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Seni dalam Berbicara. Untuk itu kita akan membaca 2 ayat dari kitab Amsal pasal 12 ayat 13 dan 14. Demikian bunyinya. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Saudara-saudara, menjadi berkat adalah kerinduan kita sebagai orang percaya. Istilah menjadi berkat dapat didefinisikan sebagai benar, berguna, membangun, menolong, dan membawa sukacita bagi orang lain. Dalam hal ini menjadi berkat mempunyai banyak segi, bukan hanya memberikan bantuan secara materi atau memberkati secara rohani melalui firman Tuhan yang disampaikan. Ada sebuah pengalaman yang dapat membuka mata kita terhadap satu segi kehidupan dari kebiasaan sehari-hari, yaitu bagaimana agar kita bisa menjadi berkat ketika sedang bercakap-cakap atau berkomunikasi secara langsung dengan sesama. Suatu kali ada beberapa bapak dan ibu dari satu RT yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sebuah acara. Acara tersebut diadakan selama 2 hari, dan selama mereka bersama-sama, satu dengan yang lainnya mulai mengenal kebiasaan masing-masing. Di antara mereka, ada seorang ibu yang begitu aktif dalam berbicara, sehingga yang lain hampir tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Kalaupun orang lain mengatakan sesuatu, ibu ini akan langsung memotong pembicaraan dan membuat yang lain menjadi enggan berbicara. Ketika melintasi sebuah rumah makan, seorang bapak berkata, "Ayam goreng di sini sangat enak loh," demikian katanya. Seperti orang kebakaran jenggot, ibu ini langsung menanggapi, "Ah, siapa bilang? Ayam goreng langganan saya jauh lebih enak." Akhirnya si bapak diam, dan semua anggota dalam kelompok itu jadi malas berbicara. Karena ibu ini pasti akan memotong dan mematikan pembicaraan orang, seolah-olah dialah yang selalu benar dan lebih tahu segala-galanya. Pernah 3 orang dari antara mereka sedang berbincang-bincang secara serius. Tetapi ketika ibu si super heboh ini datang, mereka langsung diam dan tidak mau melanjutkan pembicaraan. Sambil mengedipkan mata seorang yang dengan yang lain, seorang bapak berkata, "Pembicaraan dilanjutkan nanti saja." Saudara-saudara, tipe kepribadian apapun yang kita miliki, apakah kita termasuk orang yang pendiam ataupun orang yang suka berbicara, kita perlu belajar seni berbicara atau berkomunikasi dengan sesama. Hal ini akan bermanfaat untuk membuat hidup kita menjadi berkat dalam segala hal. Kebiasaan mengungguli lawan bicara, menggurui, atau bahkan menghakimi akan membuat orang lain enggan berbicara dengan kita. Kita dapat menarik pelajaran penting dari pengalaman hidup Ayub, di mana kehadiran teman-temannya yang seharusnya mendukung dan menghibur dia, justru sebaliknya, kata-kata yang menghakimi dan menyalahkanlah yang ia terima. Akibatnya Ayub bukannya terhibur, tetapi bebannya malah bertambah. Saudara bisa baca itu dalam Ayub pasal 22 ayat 1 dan seterusnya, juga dalam pasal-pasal yang lain. Menahan diri untuk tidak berbicara juga bukan cara yang baik, karena kita tidak bisa menjadi berkat. Sebab orang bisa diberkati melalui kata-kata kita.
Yang dibutuhkan adalah sedikit kebijaksanaan di dalam berbicara dan tidak selalu mendominasi pembicaraan, sehingga orang lain akan merasa nyaman, bebas mengeluarkan pendapat, dan tidak takut dihakimi ketika berbicara dengan kita. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Marilah kita mohon kepada Tuhan untuk memberikan kebijaksanaan kepada kita. Dan setiap kali kita membaca dan merenungkan firman, kita mohon Roh Kudus akan bekerja sehingga firman Tuhan itulah yang menjadikan kita orang-orang yang bijaksana. Amsal 16 ayat 23 berkata, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Mari kita siap untuk menjadi berkat buat siapa saja yang bertemu dengan kita. Kita menyiapkan diri, mohon kebijaksanaan agar kuasa Roh Kudus mengurapi kita semua, sehingga apa yang kita katakan itu benar-benar mendatangkan kebaikan bagi orang lain, dan kita juga menerima hasil dari mulut atau lidah yang bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena pagi hari ini kembali Engkau memberkati kami dengan makanan rohani. Ajari kami ya Tuhan untuk mempertimbangkan setiap kata-kata yang akan kami keluarkan lewat mulut kami. Seringkali kami kurang memperhatikan kata-kata dan sikap kami ketika kami berbicara dengan orang lain, sehingga orang lain tidak mendapatkan berkat dari cara kami berbicara. Karena itu kiranya Bapa mengampuni kami dan berikanlah kepada kami hati yang bijaksana, supaya dari dalam hati yang bijaksana keluarlah kata-kata yang penuh dengan berkat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, karena kami sungguh bersandar hanya kepada Roh Kudus. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, kami akan berbicara dengan kemauan dan keinginan kami sendiri yang biasanya menyakiti hati orang lain. Tetapi kami mau menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memberkati siapapun yang bertemu dengan kami lewat kata-kata kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk belajar lebih banyak memberkati orang lain lewat kata-kata yang keluar dari mulut kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kata-kata si bijak membangun, tetapi si bebal mengumbar kata-kata yang merusak. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Mari mulai belajar memperhatikan kata-kata kita, sebab lewat kata-kata kita seseorang diberkati ataupun disakiti. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, dan Tuhan selalu memberkati. Amin.